Halo, welcome to Mas ERP The Basics Quick Tour. Di sini aku akan membahas poin-poin penting modul standar manufaktur Mas ERP supaya bisa kamu gunakan sebagai solusi permasalahan bisnismu saat ini. Quick Tour ini bukan hanya untuk bisnis manufaktur, tapi juga untuk semua jenis bisnis seperti distributor, jasa, dan masih banyak lagi. Ini adalah poin-poin modul yang akan aku highlight di video kali ini. Banyak banget bisnis goals yang bisa kamu achieve dengan Mas ERP. Bear with me ya. Yang pertama ada modul supplier. Dengan modul ini, kamu bisa menyimpan semua database yang berkaitan dengan supplier kamu. Dalam daftar supplier, kamu bisa menulis semua informasi supplier mulai dari nama, wilayah, alamat, dan kelengkapan info lainnya. Dan kamu juga bisa menambahkan syarat kredit atau plafon dari supplier kamu. Seperti yang kamu lihat di dashboard supplier, ada 3 flow utama dalam modul ini, yaitu purchase order, terima barang, dan faktur pembelian. Mulai dari purchase order, seperti ini tampilan format PO di Mas ERP. Nah, untuk membuat PO, kamu hanya perlu memilih nama supplier, lalu kamu tambahkan item-item yang akan kamu beli dari supplier tersebut. Next, terima barang. Ketika kamu sudah menerima barang dari supplier, kamu hanya perlu menarik nomor PO yang sudah dibuat sebelumnya, dan secara otomatis Mas ERP akan mengeluarkan datanya. Kamu hanya perlu memasukkan jumlah barang yang diterima dalam kuantiti terima. Lalu faktur pembelian. Dalam step ini, kamu masukkan nomor PO dan nomor bukti penerimaan barang yang tadi, dan secara otomatis Mas ERP akan membaca data yang sudah diinput sebelumnya. Simple kan? Terakhir, pelunasan hutang. Special case kalau kamu sudah menyepakati pembayaran secara hutang dengan supplier. Dalam format ini, kamu hanya perlu memilih nama supplier dan pilih nomor faktur yang ingin dilunaskan. Lalu, kamu masukkan nominal pembayaran hutang pada kolom pembayaran. Kedua, modul customer dan penjualan. Modul ini seperti database penting customer karena kamu bisa menyimpan semua informasi penting mereka. Untuk akuntansinya, kamu bisa tambahkan syarat bayar, batas hari, dan batas kredit sesuai kesepakatan. Ada 3 flow utama dalam modul ini. Yang pertama, sales order. Untuk membuat sales order, kamu perlu memilih nama customer, lalu tentukan syarat bayar dan juga jurnalnya. Terakhir, kamu bisa masukkan item apa saja yang dipesan oleh customer kamu. Next, surat jalan. Membuat surat jalan atau SJ sama seperti flow pattern sebelumnya yang saling berhubungan. Kamu hanya perlu menarik nomor sales order yang tadi sudah kamu buat, dan secara otomatis Mas ERP akan mengeluarkan data yang sudah kamu input. Terakhir, kamu masukkan jumlah item yang kamu kirim. Lalu, faktur penjualan. Faktur ini dikeluarkan sesuai SJ yang sudah kamu terbitkan sebelumnya. Kamu masukkan nomor sales order, nomor surat jalan, dan secara otomatis Mas ERP akan mengeluarkan data informasi yang sudah kamu input. Oke, yang terakhir, penerimaan piutang. Kamu hanya perlu memilih siapa customer yang akan bayar hutang, lalu pilih bank atau kas, dan voila, keluarlah faktur-faktur piutang customer. 3. Modul inventory. Modul ini adalah kunci sukses dari mulusnya perputaran stok gudang bisnismu. Dalam daftar persediaan, kamu bisa input semua informasi stok setiap barang mulai dari nama, tipe barang, kuantiti maksimum, kuantiti minimum, lalu penentuan lokasi gudang penyimpanan, dan kamu bisa juga memasukkan satuan dan harga. Modul kas dan bank. Kalau misalnya transaksi bisnis kamu menggunakan multibank, tentunya kamu bisa memanfaatkan modul ini. Masuk ke dalam master bank. Kamu bisa menginput semua informasi bank di sini. Kalau misalnya dalam proses bisnismu ada transaksi di luar Indonesian rupiah atau multi currency seperti ekspor impor, kamu bisa menambahkan lebih dari 160 mata uang asing ke dalam Mas ERP. Dalam daftar transaksi kas, kamu bisa masukkan pembayaran operasional seperti listrik kantor, juga transaksi antar kas atau bank. Next, modul General Ledger. General Ledger atau yang dalam istilah akuntansinya adalah jurnal umum, bisa kamu gunakan untuk memasukkan akun GL atau akun jurnal. Dalam daftar departemen, kamu bisa menambahkan departemen. Seperti ini formatnya. Selain itu, kamu juga bisa membuat cost center. 6. Modul manufaktur. Tentunya dalam modul ini, kamu bisa memasukkan daftar bill of material supaya kamu tahu informasi bahan apa saja yang dipakai untuk memproduksi suatu item. Nah, selain menambahkan bahan, kamu juga bisa menambahkan biaya lain seperti biaya tenaga kerja, biaya overhead, dan lain-lain. Ada 3 flow utama dalam modul manufaktur. Yang pertama, daftar work order. Seperti ini formatnya. Kamu hanya perlu menarik kode BOM atau formula yang sudah dibuat sebelumnya dan secara otomatis datanya akan tersajikan di Mas ERP. Lalu, form pakai bahan baku. Contohnya seperti ini formatnya. Kamu tarik nomor work order dan nomor realisasi bahan baku.
Modul manufaktur Mas ERP ini juga mendukung fitur assembly disassembly produk untuk penggabungan beberapa bahan baku jadi satu item ataupun sebaliknya. Kamu juga bisa jadikan biaya recycle atau proses ulang by product dari produksi utama. Modul Aktiva Tetap. Dalam modul ini, kamu bisa memasukkan semua aset perusahaan. Masuk ke master fix asset dan isi semua informasinya. Kamu bisa menambahkan tanggal beli dan tanggal susutnya, di mana metodenya terbagi dua, yaitu straight line dan declining balance. Ada juga aturan penyusutan, di mana kamu bisa menentukan nilai susut dan masa susut fix asset tersebut. Modul Project Management. Kalau kamu punya bisnis yang berbasis proyek, kamu bisa banget isi master proyek untuk pencatatannya supaya semuanya termonitor. Kamu bisa mengisi semua info proyek seperti nama customer, kode proyek, nama proyek, tanggal kontrak, tanggal perkiraan selesai, dan nilai kontrak. 9. Modul lain-lain. Modul ini berguna kalau kamu ingin menambahkan info tambahan pada modul-modul lainnya, seperti daftar wilayah, auto number, daftar PPh, syarat bayar, dan masih banyak lagi. Next, modul pengaturan. Kamu bisa update software seperti backup dan restore data, tutup buku, import transaksi, dan masih banyak lagi. Fitur import transaksi ini powerful banget karena kamu bisa menghemat banyak waktu input data ke dalam Mas ERP. Modul User Security. Modul ini memastikan keamanan dan privacy tinggi user Mas ERP. Kamu juga bisa melihat aktivitas tiap user. Bisa melihat apa yang dia lakukan saat login di Mas ERP. Kamu juga bisa membatasi hak akses sesuai jabatan, seperti contohnya, kamu menjadi administrator atau owner yang bisa mengakses semuanya. Bagian accounting hanya bisa akses modul accounting, lalu orang gudang hanya bisa akses modul inventory, dan contoh lainnya. Tentunya fitur hak akses ini menjadikan Mas ERP super aman dan menghindari kecurangan data. Next, modul laporan. Dalam Mas ERP ada 300 lebih laporan siap cetak dalam hitungan menit. Seperti ini visualisasinya. Yang terakhir, modul profil perusahaan. Modul yang memuat detail info perusahaanmu, basically adalah modul pertama yang akan kamu gunakan saat pertama kali membuat data perusahaan. Kamu bisa mengatur setting modul sesuai keperluan dan bidang bisnis, dan kamu bisa juga integrasi dengan Active untuk HR. Kalau kamu punya bisnis retail, mungkin kamu akan memerlukan integrasi dengan Maspoint untuk POS, dan juga Raptor untuk kasir retail. Fitur daftar perusahaan juga bisa kamu gunakan jika kamu punya lebih dari satu perusahaan. Kamu nggak perlu beli software berkali-kali untuk tiap perusahaan berkat adanya fitur multi-company ini. That's it for now. Semoga video ini bisa membantu kamu dalam memahami Mas ERP. Perlu aku ingatkan kembali kalau video ini hanya quick tour atau perkenalan singkat modul inti Mas ERP. Masih banyak fitur yang keren yang bisa kamu gunakan sebagai solusi bisnis kamu. Mas ERP adalah software ERP yang bisa di-custom dan bisa jadi powerful tool yang memahami kebutuhan bisnis kamu. Jadwalkan konsultasi gratis dengan konsultan. Linknya di description box business owners. I'll see you on the next Mas ERP features video.